Ini bapak ini dua orang ini panen ikan dari waduk di flushing nih. Asal kata Pak De. Asal kata. Nggih, terusan. Inilah suasana tepat pukul 4 pagi. Sudah tidak ada genangan air, yang ada aliran air deras dengan suara kemerosak di depan waduk nih. Tepat di depan waduk. Seharusnya hanya tenang, ini malah suara kemerosak saking derasnya ini. Itu lampu yang kelap-kelip di area genangan itu para pencari ikan. Mereka sudah masuk ke area genangan karena sudah dangkal nih airnya ini. Dan ini area sedimen-sedimen ini nanti yang harus diobak-obok atau diublek atau diaduk-aduk pakai ponton ekskavator itu depan itu, supaya kandungan atau volumenya jadi banyak, cukup untuk musim kemarau nanti. Ini yang sudah dapat banyak pada pulang, yang belum dapat ya masih bertahan. Ini udah dapat ikan nih, itu di wadai karung-karung itu ikannya itu. Airnya deras banget nih, kalau hanyut bisa mati ini. Ponton bikunya sudah kandas itu. Yang ada semuanya arus deras, bukan genangan lagi sekarang ini. Kalau dari dasar ini paling cuma nggak ada 10 meter ya ini. Jadi sedimentasi bendungan ini benar-benar luar biasa. Makanya kalau ini kan sudah 3 tahun soalnya ini. Terakhir di flushing tahun 2019, ini baru di flushing tahun 2022 karena 2020 sama 2021 pandemi corona tidak diadakan flushing. Ya ini akibatnya ini. Sedimentasinya luar biasa menumpuk ini. Para petugasnya sudah sepi. Airnya sudah nggak sederas tadi ini, sudah biasa aja. Sekarang udah bebas masuk ke sini, tadi belum boleh tadi. Kalau tadi airnya agak coklat bening, sekarang benar-benar coklat hitam, makanya warnanya kayak gitu. Sekarang jadi kayak pasar itu, lampu-lampu berkelap-kelip itu pencari ikan tuh. Ada ratusan orang tuh. Santai. Dulur. Wah, saya ngeplak-ngeplak. Setelah merayu cukup lama, akhirnya dibolehkan untuk nempel. Ngikuti tinggi laut dhewe. Wis gede kuwi lho, Pak. Sitak lho. Nggih gawan lho. Laut dhewe mulai saiki. Katanya untuk lawode itu lauk sendiri, jadi nggak dijual gitu loh, makanya dipertahankan. Ternyata tetap nggak boleh ditempel.
Kebanyakan dibeli orang nggak boleh, kebanyakan ditempel tuh, membeli sebagian tuh nempel namanya, itu nggak boleh. Dengan berbagai alasan nggak dilayani. Sekian report dari Peladu atau Plasing Bendungan Wuling Raya 2022 tepat pukul 4.00 subuh. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Setelah merayu cukup lama, akhirnya dibolehkan untuk nempel. Ngikuti tinggi laut dia. Ini gede lah Pak. Sitakne. Ya kawan lah. Laut dia mulai bersaing. Katanya untuk lawuh dia itu lauk sendiri, jadi nggak dijual gitu loh, makanya dipertahankan. Ternyata tetap nggak boleh ditempel. Inilah suasana pencari ikan dari hasil peladu di bawah waduk Wuling Raya atau Bendungan Jegu. Ini sudah habis nih orang, tadi malam ada di sini ada ratusan orang. Airnya betul-betul kental karena bercampur lumpur hasil pengaduan sedimen. Iya, meskipun tempatnya berbeda, mungkin rezekinya tiap-tiap orang pasti nggak sama. Nah, ini kita sekarang mau menuju ke bawah dari pintu output. Airnya sangat hitam pekat. Itu pintu outputnya itu 4 pintu dibuka semua itu. Jadi ini pintunya ada 4, yang turbinnya ada 2. Di sini anginnya sangat kencang banget hasil dari air yang menggerojok itu, ditambah embunnya, embun uap airnya masih terasa dingin di sini, dibarengi anginnya yang kencang dan suara yang bergemuruh. Kalau mbahnya itu nggak tergiur cari ikan, malah tergiur mencari kayu bakar. Ternyata tepat di bawahnya ini ada air bening loh, sumber air bening ini, atau belik yang sangat bening banget airnya ini, terpisah dari air yang kotor itu. Nah itu suatu saat airnya muncrat seperti itu, teruat. Wah itu, ini Mbah Kung mau mencoba peruntungannya ini. Oh ternyata Mbah Kung malah membersihkan enceng gondok. Wah, muncrat ya. Sementara di atas sana masih dijaga, ada petugas 2 orang itu. Inilah suasana jam 1:30 di hari kedua flushing atau peladu Sungai Brantas Bendung Wuling Raya tanggal 22 Maret tahun 2022.
itu terlihat terpantau pintu yang dibuka ada 3. Cara melihatnya pintu yang dibuka itu ini ya. Nah, ini akan ada pintu keluar ini, lalu turun ke tangga ini. Kalau pintu ini terbuka berarti pintunya sedang masa aktif ini. 1, kedua ini, ketiga ini, keempat ini non aktif ini. Makanya ditutup. Karena kalau tutup ini nggak ada aktivitas. Kalau yang terbuka ini petugasnya sering naik turun ke sini, nah ke area bawahnya ini. Selain itu ketiganya dari ini maksimal nih, yang paling kanan ini maksimal, yang nomor 2 ini meskipun dibuka tapi cuma berapa persen gitu, ini juga berapa persen gitu. Kalau yang ini total mati ini. Sekarang naik ke atas lagi melihat suasana daerah aliran daerah genangan, area genangannya kayak apa. Kalau tadi malam kan hanya kelihatan, ya kelihatan tapi gelap lah. Kalau sekarang kan siang hari jadi terang benderang. Ini tadi malam di Polis Layan, sekarang sudah dibuka buat umum ini sampai atas sana. Tadi malam atas bawah di Polis Layan dan ada petugas yang jaga. Nah, tepat di situ itu namanya powerhouse, rumah turbin. Dari situ menghasilkan listrik, dibawa ke transformator, dialirkan ke jalur tegangan tinggi untuk diinterkoneksikan ke jaringan listrik Jawa Bali 150.000 kV. Ini pintu output atau pintu flashingnya tipe radian ini, seperempat lingkaran. Anginnya kenceng banget nih. Nah, itu airnya masih berwarna hitam coklat. Ini tepat di samping pintu radian ini. Tampak pintunya yang sebelah sini kering, ada airnya ini. Nah, itu lantai dasarnya kering tuh. Jadi hanya 3 yang dibuka ini. Akhirnya sampai atas juga. Tampak tuh daerah gerangan waduknya sangat dangkal banget karena dasarnya sedimentasi. Itulah kenapa diadakan flushing, gunanya untuk biar sedimennya bisa diminimalisir. Sekarang ini kita melihat kinerja dari 3 ekskavator ponton, 4 ya. Yang 2 murni ponton apung, terus yang 2 lagi semi ponton dengan swam track. Yaitu tugasnya mereka berempat itu mengintirkan atau mengaduk-aduk lumpur sedimen itu biar terbawa arus dari Sungai Brantas yang sangat deras ini. Nah, ini itu persediaan minum atau BBM-nya sudah disediakan di ponton yang paling gede, pontonnya itu. Nah, itu persediaannya minumnya berapa itu? 4, 2, 4 10 drim kali 200 liter berapa itu? Udah 4.000 liter, 2.000 liter. Area ini tadi malam, semalam suntuk, ramai banget kayak pasar malam. Sekarang sepi sekali, kayak kuburan. Terpantau sangat sepi banget.
Bendungan Mlingi Raya ini secara umum ada 4 pintu ya. Ini pertama ini yang paling dekat dengan kita ini. Nah ini namanya pintu flushing, gunanya untuk menguras sedimen. Lalu yang di baliknya pintu ini ada menara ini. Ini untuk input turbin. Ada 2 turbin di situ. Di sini yang ada sarangan ini untuk saluran Lodagung, Tulungagung. Tapi sejak tahun 80 ini ya. Entah tahun berapa gitu di-upgrade jadi ini sebelah kiri ini untuk PLMTH, Pusat Listrik Tenaga Mikrohidro. Jadi kalau dulu di sini ini langsung mengalir ke Lodagung tanpa menghasilkan apapun. Sekarang dikaryakan di sini, sebelum dialirkan ke saluran Lodagung disuruh memutar turbin dulu. Di bawah sini sekitar 500 meter ada PLMTH mikrohidro, kekuatannya berapa kW saya lupa, berapa MW gitu loh. Nah ini untuk menyedot air ini naik ke sana itu dipakai sistem sifon. Karena apa? Karena permukaannya kan lebih ada selisih, jadinya nggak bisa mengalir langsung, makanya disedot pakai sifon biar bisa memutar turbin. Jadi teman-teman semuanya bisa melihat ini betapa dahsyatnya efek dari sedimentasi di Bendungan Mlingi Raya ini, sangat mengganggu kinerja waduk untuk menampung cadangan air sesuai yang optimal sejak zaman dibangun dulu. Ini padahal dasar bendungannya kan itu lebih dalam lagi, kira-kira 10 meter sebenarnya dari permukaan air ini. Tapi setelah terjadi sedimentasi sedemikian rupa, dasarnya sampai debitnya apa itu, volume airnya waduk mungkin tinggal separuhnya aja nggak ada ini. Makanya perlu diadakan flushing atau peladu supaya volumenya bendungan bisa kembali sedia, meskipun nggak mungkin ya minimal mendekati 60 atau 70% dari aslinya dulu. Karena kalau mengeruk semuanya ini memang nggak cukup seminggu ini. Sekarang yang tepat di depan 4 pintu dari output untuk flushing ini. 1, 2, 3, 4. Yang pintu paling dekat ini ditutup ini. Jadi ini penampakannya pintu radian ini di setengah seperempat lingkaran ini. Kalau bentuk gerak kan lurus ke atas bawah gitu. Kalau ini enggak, ini membentuk seperempat lingkaran. Karena tipenya tijan. Ini pintu kontrol electric bin buat memutar radian gate. Itu elektrik liquidnya ini. Ini lihat ini, treknya ini bergerak tapi perjalanannya sangat lambat banget nih, karena ikan lumpur nih. Ini suasana di depan flushing gate. Ini engine roomnya ini, electric bin.
Ini gate keempat yang kering, yang nggak dibuka ini. Ini gate lainnya itu sampai situ itu. Ini ada gate lainnya ini. Ini kalau mau grand flashing ya paling enggak 1 bulan ini baru bisa menghabiskan lumpur-lumpur yang banyak banget itu. Soalnya kayak jadi datar lagi nih. Artinya padahal ini kan bendungan dengan tampungan yang volumenya besar banget nih. Biasanya ini kerja non-stop kalau flashing begini. Jadi harus siap-siap kerja 24 jam 3 shift. Ini kenapa sedimentasinya sangat parah banget ini, karena ini sudah 3 tahun nggak diplastik. Jadi terakhir diplastik tahun 2019, tahun 2021, 2020 itu off, nggak diplastik karena pandemi corona. Jadi ini baru 2022 ini diplastik lagi, makanya sedimennya sangat luar biasa banyaknya, hampir jadi rata kembali nih bendungan ini, sehingga sangat menghambat proses penyimpanan volume air ini. Padahal volume air itu sangat dipentingkan di saat musim kemarau biar tetap tercukupi kebutuhannya. Jadi alat ini kenapa 4? Karena berpasangan dua-dua ini, yang paling ujung pinggir itu untuk melangsir material dari tepian, yang tengah itu melangsir hasil dari itu. Nah gitu. Jadi bedanya antara ponton ekskavator dengan ekskavator biasa ini, di treknya itu ada pelampungnya, selain itu lengannya panjang banget nih. Kalau ekskavator biasa nggak sepanjang ini lengannya. Nah itu menggasakkan lumpur-lumpur ini biar hanyut. Sekian repot dari flashing atau peladu Sungai Berantas Bendungan Liraya tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat dan menambah informasi. Terima kasih telah menonton video ini. Tak lupa saya doakan semua para penonton yang menonton video ini sehat walafiat, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Bagi bos-bosku yang membutuhkan ground ancor, biar kalau nggak ada win point tetap bisa nge-win, bisa kontak di nomor WA berikut ini. Bagi bos-bosku yang membutuhkan snap strap recovery berbagai macam ukuran dan berbagai macam merek, bisa hubungi WA admin di ini, nomor ini 0897 1327 789. Yang kedua 089 606 576 789. Alat ini berguna untuk menarik mobil bos-bosku yang sedang trouble atau bos-bosku ingin menarik mobil temannya yang sedang trouble.